Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat ilmu kimia, ya. Yang pertama, pengertian kimia, ya. Kimia itu berasal dari yang pertama bahasa Arab, ya. Kimia, ya, yang oleh Jabir Ibnu Hayyan, ya. Itu kimia itu artinya apa? Perubahan benda atau zat. Kemudian yang kedua dari bahasa Yunani, ya, kemia, ya. Itu artinya apa? Ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, ya, struktur dan sifat-sifat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahannya dan interaksi antar atau intramolekul untuk membentuk suatu materi tertentu. Ya, jadi intinya kimia itu bisa berasal dari dua bahasa asing, ya, dari bahasa Arab dan bahasa Yunani. Kemudian dari ini disimpulkan bahwa ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam, ya, yang mempelajari tentang materi, ya, yang meliputi tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Nah, di sini apa sih yang disebut dengan materi, ya? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume, ya, atau dalam volume itu artinya menempati ruang. Itu namanya materi. Kemudian saya akan membahas dari bagian-bagian materi yang meliputi susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Bagian yang pertama adalah susunan materi, ya. Jadi yang dimaksud susunan materi di sini adalah apa? Komposisi, ya, atau komponen penyusun materi tersebut, ya. Contohnya air, ya, rumus kimianya H2O. Berarti apa? Tersusun atas atom hidrogen dan atom oksigen, atau tersusun atas hidrogen dan oksigen. Itu artinya apa? Susunan materinya. Kemudian dari struktur materi, ya, ini menggambarkan, ya, atau gambaran tentang bagaimana atom-atom itu saling terikat, ya, dalam materi tersebut, ya. Contohnya apa? Intan dan grafit, ya, atau arang itu sama-sama disusun oleh karbon, ya, tetapi memiliki struktur berbeda, ya. Jadi di sini intinya apa? Membahas tentang struktur dari materi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sifat materi, ya. Sifat materi itu berhubungan dengan apa? Sifat khusus yang membedakan dari zat tersebut dengan zat yang lain, ya. Atau mungkin zat tersebut punya kemiripan dengan zat yang lain. Oke, selanjutnya adalah perubahan materi, ya. Ini apa? Contohnya apa? Berhubungan dengan membuat bahan baru, ya, dari bahan alam yang relatif murah, ya. Contoh pembuatan plastik dari polietilen, ya, dan polikarbonat. Dalam materi ada dua jenis perubahan, ya. Perubahan yang pertama adalah perubahan fisika. Apa itu sih perubahan fisika? Adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, ya. Contohnya apa? Kayu menjadi meja, ya, hanya berubah bentuknya, ya. Kemudian es menjadi air dan beras menjadi tepung. Jadi dalam perubahan fisika, ya, hanya berubah wujud dan bentuknya. Kemudian jenis perubahan yang kedua dalam materi adalah perubahan kimia, ya. Apa itu perubahan kimia? Adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, ya. Contohnya apa? Besi berkarat, ya, ada warna coklatnya, ya, atau warna orange, ya. Nasi menjadi basi, ya, ada bau yang beda, ya. Dan pembuatan tape, ya, ada rasa juga yang beda di sini. Jadi dalam perubahan kimia, ya, sesuatu dikatakan mengalami perubahan kimia itu ditandai yang pertama dengan timbulnya gas. Jadi bisa timbulnya gas, ya, atau perubahan suhu, ya, atau terbentuknya endapan, ya, atau perubahan warna, ya. Jadi kalau ada salah satu dari keempat ini, ya, itu dikatakan apa? Perubahannya termasuk perubahan kimia. Kemudian yang selanjutnya adalah energi yang menyertainya, ya. Perubahan materi itu menghasilkan energi yang cukup besar, ya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebagai sumber energi, ya. Contohnya bensin, ya, dapat digunakan untuk
bahan bakar kendaraan bermotor. Yang lain misalkan solar dapat digunakan untuk mesin diesel atau truk ya. Oke, dalam mempelajari materi ya, kita akan mempelajari bagian-bagian materi itu apa aja ya. Ini sudah saya gambarkan bagiannya ya. Dalam mempelajari materi ya, materi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu zat tunggal atau murni ya, kemudian campuran ya. Zat tunggal ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa ya. Kemudian dari unsur ini nanti akan dibedakan lagi menjadi unsur logam, unsur non logam, unsur metaloid dan unsur non logam ya. Kemudian dari campuran ya, dari campuran akan dibedakan menjadi campuran homogen ya. Campuran homogen ini nanti namanya larutan ya, larutan. Nah, larutan nanti dibedakan menjadi larutan asam, larutan basa, dan garam. Kemudian dari campuran hidrogen ya, itu nanti dibagi lagi menjadi koloid dan suspensi ya. Apa sih bagian-bagian tersebut ya? Kita akan pelajari selanjutnya. Oke, bagian materi yang pertama adalah unsur ya. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipecah lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana ya. Dalam penyebutan unsur ya, ini nanti harus agak hati-hati ya, karena nanti biasanya bermakna bisa double seperti ini. Jadi kalau kita bilangnya unsur natrium ya, itu maksudnya apa? Itu maksudnya arahnya ke atom natrium. Unsur kalium itu berarti apa? Ke arah atom kalium ya. Unsur besi berarti ke arah atom besi. Tapi kalau kita bilang unsur hidrogen ya, ini arahnya arah ke molekul H2. Beda kalau kita bilangnya atom hidrogen. Nah ya, jadi kalau kita bilangnya atom hidrogen ya, atom hidrogen ya, hidrogen ini berarti H ya. Tapi kalau bilang unsur, nah itu yang agak agak membingungkan ya. Jadi unsur itu intinya apa? Bisa dua model ya. Model yang pertama atom ya. Nah, ini biasanya yang logam-logam atau yang sendirian ya. Kalau molekul arahnya ke gas-gas yang seperti ini ya, gas hidrogen, oksigen, nitrogen yang ada bentuknya diatomik ya. Tapi kalau kita bilangnya atom hidrogen ya, itu jelas ya. Jadi kalau atom udah jelas sebenarnya apa? Tunggal ya. Tapi kalau unsur ini agak membingungkan di sini ya. Jadi tapi biasanya dalam kenyataannya ya mereka paham ya, mana unsur mana atom itu nanti akan paham sendiri. Kemudian unsur ini dibedakan menjadi unsur logam ya. Unsur logam itu memiliki sifat mengkilap ya, menghantarkan panas atau menghantarkan listrik ya, dan berwujud padat ya. Jadi umumnya berwujud padat. Kecuali apa? Kecuali raksa Hg ya, yang ada di termometer ya. Contohnya apa? Unsur logam adalah Fe besi, Ni nikel, Pb timbal ya. Kemudian unsur metaloid ya. Unsur metaloid ini sifatnya apa? Antara logam dan non logam ya, atau nama lainnya semikonduktor ya. Contoh unsur metaloid apa? Silikon Si, germanium Ge, dan antimon As ya. Kemudian unsur non logam ya. Unsur non logam memiliki sifat tidak mengkilap ya, menghantarkan listrik yang buruk ya, kecuali nanti karbon yang bisa menghantarkan listrik ya. Dan wujudnya ada yang berupa cair, padat, dan ada yang berupa gas. Contoh unsur non logam adalah apa? Es atau belerang, P fosfor, dan masih banyak yang lain. Kemudian bentuk materi yang kedua adalah senyawa ya. Jadi yang namanya senyawa ini adalah gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu ya. Contohnya NaCl berarti termasuk senyawa. Jadi di sini dua atom yang beda ya, itu namanya senyawa. Contoh yang lain ada H2O, berarti ada H sama O. Ini termasuk senyawa. Contoh yang lain H2SO4 ya, ada H, ada S, ada O, termasuk senyawa. Jadi senyawa itu apa? Gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Kemudian bagian yang ketiga adalah campuran ya. Yang namanya campuran adalah gabungan dua atau lebih unsur ya, atau senyawa yang tidak bergabung secara kimia ya, dan dapat dipisahkan secara fisika.
Nah, di sini senyawa itu dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama adalah campuran, ya. Di sini campuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama campuran homogen, ya. Campuran homogen selanjutnya akan disebut dengan namanya larutan, ya. Apa sih itu campuran homogen? Ya, campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih, ya, yang mana partikelnya sulit dipisahkan dengan cara sederhana atau terlarut sempurna. Contohnya apa? Larutan garam dapur. Jadi kalau kalian melarutkan garam dapur, ya, dalam air panas itu, ya, nah itu kan nanti tidak bisa dibedakan lagi mana airnya, mana garam dapurnya, dan itu pun juga sulit dipisahkan, ya. Sulit dipisahkan dengan cara yang sederhana biar garam sama airnya itu terpisah. Contoh yang lain adalah larutan gula, ya. Ini juga warnanya bening, ya, jadi nggak bisa dibedakan mana pelarut atau airnya, mana gulanya, ya. Dan yang lain contohnya adalah larutan alkohol. Oke, campuran yang kedua adalah campuran heterogen, ya. Apa itu campuran heterogen? Adalah campuran yang terdiri atas dua macam zat atau lebih, ya, dengan bagian penyusunnya tidak sama, ya. Di sini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah koloid, yaitu campuran heterogen yang terbentuk dari campuran dua zat atau lebih yang letaknya antara larutan dan suspensi, ya. Contohnya susu dan santan. Jadi kalau larutan tadi, yang larutan, ya, atau campuran homogen, ini tidak bisa dibedain antara pelarut dan zat larutnya. Tapi kalau koloid, ya, dia sebenarnya campurannya heterogen, kelihatannya homogen, kelihatannya menyatu, ya. Tapi kalau misalkan contohnya susu, ya, kalian biarkan 1 hari, ya, didiamkan aja, nanti akan mengendap susunya, ya. Bagian bawah nanti susunya, yang atasnya nanti air, ya. Jadi ini apa? Makanya saya bilang letaknya antara larutan dan suspensi, ya. Kalau suspensi itu apa? Campuran heterogen, ya, sehingga bisa dipisahkan. Jadi langsung bisa dipisahkan. Contohnya apa? Campuran air dan pasir, ya. Jadi kalau campuran air dan pasir kan kita bisa saring pasirnya sehingga airnya sama pasirnya itu bisa terpisah, ya. Nah, ini jadi campuran heterogen ada dua, koloid sama suspensi, ya. Jadi jenis campuran sebenarnya apa? Ada larutan, ada koloid, kemudian ada suspensi. Nah, kemudian untuk berbicara tentang partikel materi, ya, sebenarnya paling enak kalau kita menggunakan 3 istilah ini, ya. Jadi yang pertama adalah atom, ya. Yang namanya atom bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Contoh, atom hidrogen berarti H aja, atom natrium Na, atom kalium K, ini satu tunggal. Kemudian kalau bilang molekul, ya, ini berarti apa? Gabungan 2 atom atau lebih, ya. Nah, kalau molekul ini kita bedakan menjadi 2, molekul unsur, ya. Jadi yang namanya molekul unsur ini gabungan dari atom-atom yang sejenis, ya, gabungan dari atom-atom sejenis. Contohnya apa? H2, N2, O2, P4, F2. Jadi gabungan dari atom-atom sejenis ini namanya molekul, ya, molekulnya molekul unsur. Kemudian ada yang namanya molekul senyawa, ya. Itu gabungan dari atom yang berbeda jenis. Contohnya NaCl, berarti gabungan Na sama Cl. H2O gabungan H sama O, ya. Jadi kalau kita bilangnya molekul unsur, molekul senyawa, ini lebih jelas, ya. Tapi kalau kita bilangnya tadi unsur, berarti apa? Bisa atom, bisa molekul, ya, molekul tapi yang unsur. Kemudian kalau ion, ya, yang ketiga adalah ion. Ion itu apa? Atom atau gabungan atom, ya, yang mempunyai muatan listrik. Jadi ada tanda muatan plus atau minusnya. Nah, di sini ion ada 2 jenis, ya. Ion positif atau namanya kation, ini terdiri dari 2, kation tunggal, ya, Na+, Fe2+. Jadi satu atom aja, ya, ada muatan positifnya. Kemudian kation poliatomik, ya, ini gabungan dari 2 atom, N sama H, ada muatannya positif. Kemudian ion negatif itu namanya anion, ya, dibagi menjadi 2, anion tunggal, contohnya S2-, F-, jadi ada muatannya minus-minus, ya. Kemudian anion poliatomik berarti gabungan
dua atom atau lebih ya, ini yang ada muatannya minus ya. Jadi kalau ini tunggal berarti cuma satu atom, kalau poliatomik dua atom dan ada muatannya minus.